Allah jadikan orang yang seluruh hidupnya khidmat untuk mengumpulkan hadis Rasulullah. Nggak ada tugas lain kecuali, nggak ada pekerjaannya kecuali itu, dari merantau dari sana ke sini untuk mencatat hadis. Kalau sekarang bisa dikirim lewat SMS ya. Kalau dulu nggak ada, didatangi bermil-mil, berpuluh-puluh mil jalan. Setiap mendapatkan satu hadis, dia sholat 2 rakaat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 600.000 hadis yang dikumpulkan. Berarti sholatnya 1.200.000 rakaat. Belum pahala ngumpulkan hadisnya ini. Kemudian dari 600.000 disutir sampai menjadi 5.000 hadis lebih yang dinyatakan, yang dikumpulkan di Al-Jami' As-Sahih tadi ini. Benar ya? Bagaimana beliau mengabadikan, menulis hadisnya Rasulullah SAW. Kita ini kepada anak kita nyampaikan satu hadis nggak pernah. Kadang-kadang kepada keluarga kita sampaikan setiap hari kah atau satu minggu satu hadis nggak pernah. Ada imam menyampaikan hadis ini ribuan kepada umat Muhammad. Ada yang lebih hebat. Beliau dikasih kecerdasan yang luar biasa. Bukan orang Arab Imam Bukhari ini. Imam Bukhari ini dari Bukhara, bukan orang Arab. Kecerdasan yang luar biasa. Satu sekali mendengar hafal dan itu tidak lupa. Lebih daripada komputer begini. Dijuluki Imamul Muhadditsin, nggak main-main setelah diuji beliau ini. Setelah dikenal bagaimana beliau Imam Bukhari, sampai ada di Irak, ulama yang di Irak ini rupanya cemburu. Apa iya ini imam muhaditsin, apa imam-imaman ini? Akhirnya mereka mau ngetes. 100 ulama kumpul sekaligus. Beliau ditaruh ada di muka. 100 ulama kumpul sekaligus. Membawa satu hadis, sanadnya, rijalnya, perawinya dikacau. An-nya diwala-wali. 100 hadis. Satu hadis. Menurut Anda hadis ini bagaimana Imam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah dengar itu katanya. Yang kedua, menurut ini bagaimana? Menurut Anda coba hadis yang lain. Waduh, enggak pernah dengar saya itu. Sampai hadis ke 99 sampai hadis ke 100. Jawabannya enggak pernah dengar saya. Kata ulama yang lainnya, lah kalau jawabannya enggak pernah dengar kan bukan Imamul Muhadditsin ini. Bukan Imam Muhaddits ini. Sampai selesai ke 100 baru beliau menjawab, iya kalau itu semuanya aku enggak pernah dengar. Hadis yang pertama yang dibacakan oleh si yang pertama an yang salah ya. Itu sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya itu an dibetulkan sama dia sampai qala Rasulullah SAW. Hadis yang kedua an jadi 100 kesalahan diulangi lagi dibenarkan dalam satu majelis. Terperangah ulama yang ada di Irak tadi itu. Jadi maksudnya mereka satu tanya, satu dijawab, kan begitu? Satu tanya, satu dijawab. Ini enggak, suruh tanya semuanya langsung diulangi semuanya dan dijawab sekaligus. Baru mereka sepakat Imamul Muhadditsin. Oh, hebat ini. Radhiyallahu anhu. Tapi beliau terfitnah di akhir umurnya. Beliau terfitnah. Memang ulama-ulama besar di saat itu terfitnah. Sampai akhirnya beliau meninggal dalam keadaan madlum. Tapi bagaimana Allah menunjukkan karomahnya? Jadi dari kuburan beliau ini mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Sampai geger penduduk daerah itu.
Dari mana ini aroma wangi ini? Dicari-cari, ketemunya dari kuburan beliau. Dari saat itulah semua orang mengetahui bahwa beliau adalah orang yang soleh. Tidak soleh bagaimana? Seluruh hidupnya untuk hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah para habaib khususnya di bulan Rajab, mereka menganjurkan untuk membaca kitab Bukhari. Mereka menganjurkan untuk membaca kitab Bukhari. Ada di mana-mana mereka menghatamkan kitab Bukhari, dan alhamdulillah ada di Bondowoso diadakan. Semoga insyaallah ini akan membuat rangsangan kepada kita untuk bisa mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus bisa mengamalkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Mohon barakah doanya kepada Habib, para habaib yang di depan. Semoga kita juga bisa bersama-sama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kami tanyakan, saya pernah mendengar satu hadis, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah lalu lanya dibaca panjang, maka bisa menghapus dosa yang kecil dan yang besar. Apakah itu benar hadis atau salah? Itu yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hadis saya belum pernah tahu, tapi yang jelas itu ada dari kalam salaf. Kalau dibaca la ilaha illallah, itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan kaget kalau memang Allah menjanjikan yang besar, karena dosa itu di sisi Allah adalah kecil kalau dibandingkan dengan ampunan Allah. Asal kita benar-benar mengucapkan itu. Banyak orang menyatakan beriman tapi dia tidak beriman. Banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi itu bukan syahadah, hanya ucapan lisan. Banyak membaca Al-Quran tapi baca Al-Quran bukan pada hakikatnya dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah dasar iman, apalagi di akhir umur, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Cuma yang jelas apakah itu hadis atau tidak, Allahu a'lam. Tapi yang jelas itu pernah saya baca dari kalam salaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan waktu kepada kami. Singkat aja, ada satu hadis menerangkan innal jannata hurrimat 'alal anbiya kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Bagaimana dengan status Nabi Adam? Apakah Nabi Adam itu ada di surga sesungguhnya atau surga bayangan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bagaimana sekarang mereka tadi itu, apakah di surga atau tidak? Perhatikan. Yang dimaksud masuk surga tadi itu diharamkan untuk seluruh nabi. Itu masuk surga dengan jasad dan ruh. Kalau sekarang itu masuk dengan ruhnya saja, itu bukan masuk jasad dan ruh. Yang dimaksud jasad dan ruh itu nanti di hari kiamat. Itu adalah diharamkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian juga para umat. Jadi kalau yang sekarang ruh, bukan jasad dan ruh. Ruh bukan jasad dan ruh. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja saya mau menanyakan hadis. Ada hadis Rasulullah seakan-akan bertentangan ini. Assalam qoblal kalam itu. Banyak para muballigh itu baca salam tapi didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, alasannya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta itu. Terus ada hadis lagi assalam qoblal kalam. Mana yang benar itu? Kalau ana menyatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ini kalam dah. Kalau saya ngajak ngomong dengan kamu, ini kalam. Assalam qoblal kalam, sebelum kamu berbicara kepada orang kasih salam terlebih dahulu. Tapi ketika kamu berzikir, ente nggak perlu salam. Ketika membaca Al-Qur'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak perlu salam. Ketika kamu tadi itu ngajak bicara sama orang, kamu kalam. Assalam qoblal kalam. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul. Kenapa? Karena kamu memberikan salam sebelum kamu berbicara kepada orang. Faham? Sebagian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Habib. Yang saya tanyakan tentang hadis. Soalnya banyak ada yang mengatakan bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada yang berkata bahwasannya itu doif. Terutama yang saya ketahui itu Nasiruddin Albani. Apakah hadis-hadis yang telah dicantumkan dalam hadis Bukhari Muslim memang ada hadis yang doif? Ya, terima kasih. Ada gajah, kemudian ada lalat. Lalat ini sombong, saya akan banting gajah itu. Percaya enggak kamu? Enggak mungkin kan percaya? Kamu akan menyatakan, ente lalat, ente berbual begitu. Imam Bukhari itu sudah diakui dari periode dulu sampai sekarang oleh sebagai Imamul Muhadditsin. Kemudian ada yang kecil-kecil ngaku bisa mengalahkan Bukhari, kemudian mau dia mengecam Bukhari, melecehkan Bukhari. Ini sama dengan lalat yang sombong mau banting gajah. Nggak usah diladeni gitu. Anu lagi Habib, permasalahannya ini lagi, Abu Bakar saja yang bersama dengan Rasulullah cuma bisa menghafal, sepengetahuan saya kemarin cuma 80 hadis katanya. Sedangkan seperti Abu Hurairah cuma berapa tahun bahkan tidak bersama Rasulullah bisa menghafal hadis 6.000. Itu bagaimana? Dengarkan baik-baik. Kalau misalnya presiden dengan wartawan, mana yang lebih afdol? Presiden. Wartawan itu tugasnya untuk mengumpulkan berita-berita. Sahabat ini Allah bentuk dengan takdir Allah dan iradat Allah, macam-macam. Ada yang memang mereka tadi itu bentuk untuk wartawan, seperti Abu Hurairah. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hadis, kemudian menyampaikan hadis. Dan Allah takdir Abu Hurairah ini orangnya nggak punya apa-apa, tunawismah, nggak punya rumah, tinggalnya ada di masjid. Yang paling mencari hadis itu siapa? Yang paling mencari hadis itu tabi'in yang tidak menangi Nabi, ingin tahu bagaimana Nabi itu, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, sifatnya gitu. Mereka menemui Sayyidina Abu Bakar sulit, beliau khalifah, beliau sangat sibuk, apalagi di saat itu harus membereskan ahlu bid'ah, orang yang ngaku nabi, mani zakah,
Menemui Sayyidina Umar juga sibuk mereka. Mereka sibuk untuk memenuhi Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Umar sibuk untuk mengembangkan Islam sampai keluar negeri Jazirah Arab. Menemui Sayyidina Utsman lagi banyak goncangan. Menemui Sayyidina Ali sangat kacau saat itu, fitnah luar biasa dari mana-mana terjadi. Pergolakan antara umat Islam yang harus ditangani oleh beliau. Abu Hurairah tidak punya posisi, tinggalnya ada di masjid, paling gampang ditemui sama tabi'in. Jangan kaget kalau Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis, bukan berarti lebih afdol daripada Sayyidina Ali, lebih afdol daripada Sayyidina Utsman, lebih afdol Sayyidina Umar, lebih afdol Sayyidina Abu Bakar. Jangan kaget. Justru memang orang sebegini ini dia paling gampang ditemui. Sampai beliau menyatakan apa? Beliau pernah berkata, Galan nas aktsara Abu Hurairah. Berkata sebagian orang, kok banyak mengeluarkan hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, demi Allah, kata dia, aku ini tidak punya toko ada di pasar, tidak punya pekerjaan, aku ini ada di masjid. Kalau bukan karena amanat daripada Allah untuk menyampaikan, aku nggak akan sampaikan ini semuanya. Tapi harus aku sampaikan. Apa salahnya sih? Nggak ada masalah kan? Kemudian kalau memang salah dari Abu Hurairah, pasti ada teguran daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, daripada sahabat yang lainnya. Nggak ada masalah. Kiai besar itu kadang-kadang jarang terjun ke bawah, murid-muridnya disuruh terjun ke bawah. Paham nih? Jadi bukan berarti Abu Hurairah lebih afdol daripada yang lainnya. Ini Habib, tentang keluarganya dari istri Rasulullah sempat ada teguran tentang Abu Hurairah. Soalnya dalam hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya setelah sholat asar tidak ada sholat sunat. Sedangkan ketika ditanyakan pada Siti Aisyah berkata, mudah-mudahan Abu Hurairah diselamatkan. Ternyata karena Rasulullah memang setelah sholat asar tidak langsung sholat sunnah atau ba'diyah di masjid, melainkan sholat ba'diyahnya di rumah. Itu katanya Siti Aisyah. Yang pertama, Habib. Yang kedua, apakah hadis do'if bisa diamalkan? Soalnya banyak hadis-hadis yang dipelajari, terutama kitab Durratun Nasihin, di situ dikaji.